seksual pada rumah tangga. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri yaitu Wijaya Rizkaningrum dari Prodi Teknik Elektro. Selanjutnya teman saya Emawati dari Prodi Teknik Elektro. Saya Nikmatul Aliza dari Prodi Teknik Elektro. Saya Hafiz Dwi Biarianto dari Prodi Teknik Elektro. Oke, langsung saja kita ke video pembahasannya. Yang pertama tentang kekerasan seksual pada rumah tangga atau sering disebut oleh marital rape. Marital rape terdiri dari dua suku kata yang berbahasa Inggris, yaitu marital yang bermakna segala hal yang terkait dengan perkawinan, dan rape yang berarti pemerkosaan. Marital rape adalah pemerkosaan dalam perkawinan atau pernikahan. Sama seperti kasus pemerkosaan lain, dalam marital rape juga terjadi pemaksaan hubungan seks dengan pasangan dan absennya persetujuan yang setara. Sebagian orang menertawakan istilah marital rape sebab mereka berpikir tak mungkin ada pemerkosaan dalam pernikahan. Penting untuk diingat bahwa setuju untuk menikah tidak sama dengan setuju untuk mengikuti kemauan semua pasangan. Setiap individu memiliki otoritas untuk dirinya sendiri, bukan orang lain termasuk pasangannya. Di dalam RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pasal tentang tindak pemerkosaan atau ruda paksa yang dilakukan suami terhadap istri maupun sebaliknya atau marital rape. Aturan itu tercantum dalam pasal 479 ayat 2 poin A RUU KUHP. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pelaku pemerkosaan dalam rumah tangga dapat dihukum pidana penjara paling lama 12 tahun, termasuk tindak pidana pemerkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perbuatan A, persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami atau istri yang sah. Ini pasal-pasal 479 ayat 2 poin A RUU KUHP. Langsung saja ke pembahasan kedua, yaitu tentang contoh kasus. Ratusan aduan tiap tahun berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan. Mariana mengatakan jumlah laporan terkait pemerkosaan terhadap istri pada tahun 2019 sebanyak 192 kasus. Lalu pada tahun 2020 sebanyak 100 kasus. Salah satu kasus marital rape terjadi pada tahun 2014 silam, yaitu seorang perempuan asal Denpasar, Bali meninggal karena mengalami patah tulang rusuk, memar di dada, dan infeksi di kemaluan setelah dipaksa berhubungan seksual oleh suaminya. Korban sempat menolak karena merasa tidak enak badan, nafasnya sesak, dan sakit jantungnya sedang kambuh. Tapi suaminya tak peduli. Akibat perbuatannya itu, sang suami dijatuhi hukuman penjara 10 bulan. Mariana mengakui konsep marital rape sulit untuk dijelaskan sebab meski salah satu pihak mengatakan setuju, bisa saja dikatakan dalam keadaan terpaksa. Oleh sebab itu, Mariana mengatakan cara mendeteksi pemerkosaan adalah ketika salah satu pihak merasa menderita. Orang Indonesia suka bingung tuh, oh kalau setuju berarti boleh. Orang Indonesia enggak ngerti setuju enggak setuju, biasanya main terbatas, ucap mari tapel. Intinya mengakibatkan penderitaan dan itu melanggar hak asasi manusia, imbuhnya. Terkait itu, Mariana mengatakan Komnas Perempuan belum menentukan sikap terkait pasal 479 dalam RKUHP. Meskipun begitu, ia mengatakan pelaku pemerkosaan dalam keluarga harus dihukum pidana. Mari kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu marital rape dalam pandangan Islam. Dari berbagai contoh atau penjelasan fenomena marital rape, pertanyaan apakah marital rape tersebut diperkenalkan dalam Islam, atau Islam membahas status hukum boleh tidaknya perilaku marital rape tersebut terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Di antara landasan dalil tentang suami menyetubuhi istri adalah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu seperti yang dikutip dari Riyadhus Shalihin, bahwa diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika suami mengajak istri untuk berhubungan intim lalu istri enggan melakukannya, sebab itu suaminya marah, maka istri tersebut akan dilaknat oleh malaikat hingga pagi hari. Hadis riwayat Al-Bukhari Al-Muslim. Dari hadis tersebut
bisa disimpulkan bahwa seorang istri wajib melakukan apa saja yang dikehendaki oleh suaminya dalam hubungan intim. Senada dengan hadis yang di atas diriwayatkan oleh Tolik bin Ali seperti yang dikutip dari Mir Qatu al-Mafatih bahwa Rasulullah bersabda, ketika suami mengajak istrinya untuk berhubungan intim, maka lakukanlah sekalipun waktu istri sedang memasak. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari kedua hadis di atas, seakan-akan seorang perempuan tidak bisa menolak ketika suami mengajak untuk berhubungan intim. Namun ketika diselidiki kembali hadis-hadis tersebut, tidak serta-merta perempuan tidak boleh menolak suaminya ketika ingin berhubungan intim. Ada beberapa hal yang dibenarkan dalam syariat. Kebolehan perempuan menolak ajakan hubungan intim suaminya seperti sakit, sedang dalam masa haid, atau melakukan kewajiban yang lainnya, semisalnya sedang melakukan sholat fardu, atau hal lain yang menjadi tidak bisa menerima ajakan suaminya tersebut, seperti yang dijelaskan pada An-Nawawi dalam Riyadhus As-Shalihin. Rasulullah bersabda, ketika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan intim, kemudian perempuan tersebut enggan melakukannya, maka dia akan dilaknat oleh malaikat hingga pagi harinya. Atau beliau bersabda, hingga perempuan tersebut kembali dari ini disimpulkan bahwa istri wajib menunaikan hajat suami kecuali terdapat uzur syar'i, tatkala istri dalam keadaan sakit, dalam keadaan haid, sehingga tidak bisa melakukan hubungan intim. Selanjutnya, bagi para istri wajib taat kepada suami ketika suami mengajak untuk berhubungan intim, sekalipun istri dalam keadaan masak atau berada di atas pelana kuda. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ulama lainnya, wajib taatnya tersebut selama ini istri tidak dalam kewajiban yang lain atau menimbulkan bahaya, karena kondisi membahayakan tidak termasuk dalam kategori hubungan intim suami istri yang baik. Dan kewajiban istri taat kepada suami berdasarkan firman Allah, dan para wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang benar. Dalam muasyarah jima dengan istri ada tata yang ditetapkan oleh syariat, seperti tidak membahayakan bagi seorang istri. Istri tidak senang dengan cara suami dalam melakukan hubungan badan, karena seperti yang dikatakan oleh Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa At-Tahwir ketika menjelaskan wa asyirhuna bil ma'ruf. Kedua belah pihak bisa merasakan kesenangan yang sama, bukan malah kesenangan satu pihak saja. Beberapa bentuk marital rape yang patut untuk diketahui dan dihindari. Yang pertama, hubungan seks yang dipaksakan. Beberapa pasangan berpikir bahwa pernikahan menjadi jalan legal untuk selalu berhubungan seks. Padahal hal tersebut tentu tidak benar. Penting untuk diingat bahwa hubungan senggam harus mendapat kesepakatan dari kedua belah pihak, yakni suami dan istri. Apabila pasangan memaksakan hubungan seks, menyakiti pasangannya hingga melukai orang yang harusnya ia lindungi, hubungan seks tersebut tentu masuk ke pemerkosaan dan pernikahan atau marital rape. Kedua, yaitu hubungan seks namun pasangan merasa terancam. Seks harusnya memberi kesenangan untuk masing-masing pasangan. Apabila hubungan seks disertai ancaman penyerangan, esensi seks yang bersifat konsensual akan hilang dan menjelma menjadi bentuk pemerkosaan. Dan yang ketiga, hubungan seks dengan manipulasi. Manipulasi dapat berarti tujuan bahwa pasangannya tidak setia, tidak baik, dan tidak memahami kebutuhan pasangan pemerkosa. Manipulasi tersebut juga termasuk mengancam secara verbal untuk meninggalkan pasangan jika hasrat seksualnya tidak terpenuhi. Apabila manipulasi ini membuat pasangan merasa tidak ada pilihan, hubungan seks yang dilakukan tergolong pemerkosaan karena sebenarnya ada pihak yang tidak setuju. Hubungan seks pada saat pasangan tak sadar. Persetujuan berarti kedua belah pihak memiliki kesadaran penuh untuk menyetujui segala aktivitas yang dilakukan, termasuk seks.
Apabila pasangan berhubungan seks dengan istri atau suaminya yang sadarkan diri atau disebabkan obat tidur dan perangsang alkohol, racun, terus pingsan ataupun tidur, jelas bahwa hubungan seks tersebut merupakan bentuk marital rape. Bahkan, walaupun suami atau istri mengatakan ya saat ia tak sepenuhnya sadar, hal itu tetaplah bukan bentuk persetujuan sebab kembali lagi pasangannya tidak sadar secara penuh. Apabila ada indikasi marital rape di rumah tangga, apa sih yang harus kita lakukan? Itu yang pertama dan yang paling utama adalah segera cari bantuan jika Anda atau kita dan pasangan tidak bisa menyelesaikan polemik persetujuan berhubungan seks dalam pernikahan. Jika pasangan melakukan kekerasan atau mengeluarkan ancaman verbal, Anda disarankan untuk tak lagi berpikir panjang mencari bantuan. Anda bisa membicarakan masalah ini dengan keluarga dekat terlebih dahulu untuk membantu Anda keluar dari situasi yang menyulitkan ini. Pihak keluarga, baik keluarga sendiri maupun keluarga pasangan, dapat membantu untuk berdiskusi dengan pasangan terkait konflik tersebut. Selain itu, Anda juga dapat berkonsultasi dengan konselor pernikahan mengenai masalah ini. Apabila pasangan bersikukuh dengan sikapnya dan mencari pembenaran dalam melakukan marital rape, perceraian mungkin menjadi jalan penyelesaian terakhir, walau berat karena berbagai faktor. Perceraian menjadi cara untuk menyelamatkan diri Anda dan mencegah terulangnya pengalaman serupa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 257 telah menyelesaikan video pembahasan tentang marital rape. Alhamdulillah kami telah menyelesaikan pembahasan tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga. Terima kasih kami ucapkan, semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan memberikan pengetahuan tentang apa itu kekerasan seksual dalam rumah tangga. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.